Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil jurnal literatur review yang berjudul Kajian tentang Komputer Kuantum sebagai Pengganti Komputer Konvensional di Masa Depan. Next. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Denny Ramadan, dengan NIM 211022231, dan ada Thomas Christian Daru dengan NIM 211022233. Next. Nah, di sini ada topik pembahasan, ada 5 poin. Judul, pendahuluan dan masalah, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, terakhir referensi. Next. Judul yang pertama, teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling cepat mengalami perkembangan dan kemajuan. Komputer yang nantinya layak untuk benar-benar disebut sebagai komputer super ini adalah komputer kuantum. Maka dari itu kami membuat literatur review artikel dengan judul Kajian tentang Komputer Kuantum sebagai pengganti komputer konvensional di masa depan. Next. Poin 2, pendahuluan. Teknologi dalam pengembangan informasi sudah tidak diragukan lagi. Bertambahnya kecepatan komputer secara berkala berpengaruh terhadap meningkatnya kapasitas hard disk dan memori, dan bertambahnya fungsi telepon genggam adalah contoh konkret produk teknologi di bidang IT. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling cepat mengalami perkembangan dan kemajuan. Komputer yang ada saat ini yang sudah mencapai kemampuan yang sangat mengagumkan, yang nantinya akan ada komputer yang benar-benar disebut sebagai superkomputer adalah komputer kuantum. Next. Masalahnya, tetapi kelebihan komputer tercanggih yang ada saat ini pun masih belum bisa memuaskan keinginan manusia yang bermimpi untuk membuat sebuah superkomputer yang benar-benar memiliki kecepatan super. Next. Baik, untuk hasil pembahasan, komputer kuantum memiliki sistem yang berbeda dari komputer tradisional sekarang, sehingga cocok untuk memecahkan masalah matematika seperti mencari bilangan prima dengan jumlah yang besar. Dalam waktu dekat ini, kami rasa belum ada dampak yang bisa dirasakan. Komputer kuantum sendiri masih harus dikembangkan lagi dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun lagi sebelum dapat digunakan secara praktis. Meskipun nantinya komputer kuantum sudah berfungsi sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut tidak akan menggantikan fungsi dari komputer klasik. Untuk kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pada komputer konvensional atau komputer digital sangat berbeda. Untuk komputer konvensional menggunakan bit 0 dan 1, untuk komputer kuantum menggunakan qubit 0, 1, dan superposisi 0 dan 1. Kecepatan komputer kuantum lebih cepat daripada komputer konvensional atau komputer digital karena melakukan proses secara simultan, tidak secara linear seperti komputer konvensional. Kita bisa membayangkan betapa cepatnya komputer masa depan nanti. Semua perhitungan yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, pada akhirnya bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan menit. Untuk saran, alangkah baiknya jika penelitian atau riset mengenai komputer kuantum ini banyak diminati oleh kalangan mahasiswa, pasalnya masih banyak orang awam yang belum mengetahui atau bahkan mendengar istilah komputer kuantum tersebut. Kami harap dengan membaca jurnal ini, pembaca dapat menambah minat lebih terhadap perkembangan komputer kuantum dan menyebarluaskan kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, serta mempercepat perkembangan teknologi di bidang komputer kuantum. Untuk referensi, kelompok kami menggunakan referensi sebagai berikut. Di sini ada kata-kata dari Pisikiawan, kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu sampai sesuatu eksperimen itu dilakukan. Dengan kata lain, tidak ada kepastian sampai kita membuktikannya dengan eksperimen. Tidak ada yang pasti di alam ini, segala sesuatu mempunyai kans, bahkan untuk sesuatu hal yang mustahil pun masih ada kans. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.